Nah, ini gue mau sedikit share rekomendasi HP second yang paling menarik untuk dibeli di tahun 2022 ini. Yang secara harga udah turun ya sekitar 11 juta rupiah dibandingkan dengan waktu awal dirilis dulu. Tetapi menariknya, HP ini masih sangat-sangat mumpuni ya untuk dipakai sampai beberapa tahun lagi. Gue Febian dari Gapai Tekno dan subscribe ya kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini. Dan ini merupakan rekomendasi gue pribadi berdasarkan pengalaman gue ya, beberapa kali beli HP second. Dan kalau kalian punya rekomendasi yang lain, kalian bisa tulis aja di kolom komentar. Dan rekomendasi HP second paling menarik versi gue adalah ini, Google Pixel 4 XL. Nah, kenapa ini menarik? Pertama, harganya ini udah turun jauh banget guys dibandingkan dengan waktu harga rilis dulu. Jadi waktu dirilisnya dulu di bulan Oktober 2019, harganya ini mencapai 15 jutaan ya di marketplace lokal. Tetapi sekarang ini kalau kalian jeli mencarinya dan juga telaten ya di berbagai marketplace lokal, kalian bisa nemu full set Pixel 4 XL ini di harga 3,5 sampai 4,5 jutaan rupiah untuk yang varian 6GB RAM, 64GB storage ya, atau 5 jutaan untuk yang varian 128GB storage. Artinya HP ini harganya udah turun 10 sampai 11 jutaan. Dan ini HP flagship ya. Jadi dia punya banyak fitur dan juga kelebihan eksklusif dari Google yang nggak dimiliki oleh smartphone Android lain. Jadi di harga secondnya yang saat ini bisa dapat smartphone X flagship kayak Pixel 4 XL ini sangatlah menarik. Salah satu hal menarik dari smartphone ini adalah platform pastinya. Jadi platform dari Pixel 4 XL ini masih up to date ya sampai sekarang. Jadi punya gua ini sekarang udah terupdate ke Android 12. Jadi ini Android versi yang paling baru ya. Dan untuk saat ini dan ada jaminan dapat update minimal sampai di Android 13. Bisa lebih juga sampai di Android 14 ya kalau misalnya Google berbaik hati, tetapi dapat jaminan update sampai ke Android 13 aja udah nilai plus dari smartphone ini. Dan update yang kalian dapetin pun ini bakal jadi salah satu yang tercepat ya, karena langsung kebagian barengan seri Pixel lain saat Android 13 dirilis. Bahkan karena ini Pixel, kalian juga bisa nantinya langsung nyobain Android 13 beta saat dirilis. Jadi sesuatu yang sangat sulit kita dapetin dari HP lain selain Pixel. Dan Pixel UI ini merupakan salah satu UI Android paling clean ya yang ada di sebuah smartphone. Jadi dipakai harian ini enak banget ya. Nggak ada bloat apps, nggak ada iklan juga di dalam UI-nya ini. Terus kemudian navigasi dan performanya sangat-sangat smooth. Belum lagi kayak ada detail-detail kecil ya, kayak misalkan vibration waktu navigasi kayak gini, ini feelingnya cukup enak ya di tangan, ada vibrationnya kayak gini. Terus kemudian kita juga bisa squeeze untuk mengakses Google Assistant, dan ini juga bisa kita pakai buat fungsi yang lain ya. Ini khas banget sama Pixel. Dan kalau untuk performa dia nggak usah diragukan lagi. Jadi dirilis sebagai flagship di akhir tahun 2019, Pixel 4 XL ini masih sangat-sangat mumpuni ya untuk kita pakai buat harian. Jadi performa hariannya baik untuk pindah-pindah antar aplikasi, terus juga untuk multitasking itu sangat lancar guys ya. Dan ini juga menurut gua salah satu smartphone second yang punya performa paling mulus, karena dengan specs-nya ini ditambah dengan Pixel UI-nya yang merupakan pure Android ya, ini sangat smooth. Dan gak cuma smooth buat harian ya, buat main game berat itu juga masih sangat powerful guys. Contohnya aja, ini kalau kita buat main kayak game PUBG ya, yang sebenarnya secara grafis dia cukup berat, HP ini masih sangat lancar buat main di setting grafis Ultra HD dengan frame rate ultra. Jadi ini setting yang termasuk setting berat ya, dan dengan setting ini dia masih sangat mulus dengan tampilan grafis yang juga sangat bagus ya. Dan begitu juga buat main game lain ya, kayak CODM misalkan, kita bisa main di setting grafis dan juga frame rate yang paling kanan atau rata kanan di grafis quality very high, dan juga frame rate-nya max dengan semua efek ya bisa kita aktifkan. Dan ini pun gameplaynya sangat lancar. Dan performanya yang sangat lancar ini sebenarnya nggak mengherankan, karena sekali lagi dia ini merupakan mantan flagship ya. Mantan flagship yang menggunakan spek flagship saat dirilis dulu guys. Jadi kalau kita perhatikan nih untuk chipsetnya, dia pakai Snapdragon 855 ya, yang sampai sekarang ini masih sangat powerful, dikombinasikan dengan 6GB RAM dan juga menggunakan 64 atau 128GB storage. Jadi ada pilihan yang bisa kalian pilih.
Dan spesifikasi atau kombinasi specs ini masih sangat mumpuni untuk saat ini ya, termasuk buat main game juga. Performa layarnya juga masih sangat mumpuni ya dipakai di tahun ini, dan nggak kalah lah sama smartphone baru yang dirilis tahun ini, karena dia menggunakan layar POLED yang beresolusi QHD+ ya, dan punya refresh rate 90 Hz. Jadi tampilannya sangat bagus. Kemudian pergerakan scrollnya juga sangat mulus ya, dan navigasinya juga mulus. Untuk tone warnanya memang dia terkesan warm ya, seperti di seri Pixel lainnya, tetapi untuk tampilan dan performa layar ini memang benar-benar nyaman di mata. Nah, terus kalau untuk kamera, ini secara jumlah memang ya, Pixel 4 XL ini dia agak tertinggal dari jumlahnya, karena kamera belakangnya ini dia cuman ada dua, yaitu kamera utama 12,2 megapiksel dan kamera telefoto 16 megapiksel dengan 2 kali optical zoom. Sangat disayangkan memang dia nggak dilengkapi dengan kamera ultra wide ya di smartphone ini, tetapi kalau untuk hasil jepretan fotonya ini masih mantep banget ya. Jadi lebih bagus bahkan dari banyak smartphone lain, terutama di hasil foto malam dan juga portraitnya. Jadi ini salah satu pertimbangan buat kalian perlu apa enggak kamera ultra wide. Kalau kalian perlu, maka Pixel 4 XL ini nggak cocok buat kalian karena nggak ada ultra wide kameranya. Tetapi kalau kalian nggak terlalu memusingkan absennya kamera ultra wide di smartphone ini dan mengapresiasi bagusnya kualitas foto di kamera utama dan juga telefotonya, maka beli Pixel 4 XL second nggak akan bikin kalian kecewa. Untuk hasil foto kamera depannya juga udah bagus ya. Jadi ini udah mumpuni lah kalau dipakai di tahun ini. Kalau untuk desain, menurut gue ini memang ada plus minusnya ya. Pertama, untuk desainnya secara overall ini desainnya masih sangat keren guys ya untuk di tahun ini, meskipun di depan kalau kita lihat bezel layarnya ini terlihat cukup oldies ya, dengan bezel yang tebal di atas kayak gini dan agak tebal di bawah ini, karena untuk di smartphone yang kekinian itu rata-rata udah pakai punch hole ya, atau juga bezelnya udah sangat tipis ya untuk flagshipnya. Tetapi memang ini harus ada, karena di sini ada sensor-sensor ya untuk face unlock, dan face unlocknya ini juga nggak sekedar pakai kamera biasa kayak di banyak smartphone saat ini, tetapi dia pakai sensor yang lebih secure ya, dengan biometric sensor seperti yang di Face ID-nya iPhone. Dan waktu itu kayaknya Google memang kayak mencoba untuk menghindari adanya notch ya di HP ini, jadi akhirnya memilih untuk pakai bezel layar yang agak tebal ya, seperti tampilan full view di era Galaxy S8 atau S9 series. Jadi memang terkesan cukup oldies kalau untuk di desain dari depannya ini. Tetapi untuk desain sampingnya, kemudian desain belakang ini masih sangat-sangat keren untuk di tahun 2022. Dan dari pengalaman gue pakai Pixel 4 XL ini setelah beberapa lama, ya awalnya memang bezel atas ini, terutama di awal-awal pegang ya, itu kayak rada terasa aneh karena tebal, tetapi setelah penggunaan, seiring penggunaan beberapa hari ya, itu udah jadi biasa, dan kemudian setelah beberapa minggu kemudian udah nggak terasa mengganggu sama sekali. Dan secara build quality jelas ini bagus karena dia flagship ya, jadi di depan dan juga di belakang ini udah diproteksi dengan Corning Gorilla Glass 5. Dia udah tahan air juga dan juga tahan debu dengan IP68. Yang jelas kalian dapat kualitas flagship di smartphone yang harganya sekarang udah 3,5 sampai 4 jutaan ini ya, untuk varian yang 64 GB. Untuk biometriknya sendiri menurut gue ini masih sangat up to date lah ya, karena meskipun nggak dilengkapi dengan in-display fingerprint sensor yang sekarang udah wajar ada di smartphone Android ya, tetapi setidaknya dia pakai face unlock yang secure ya, kayak face ID yang ada di iPhone, jadi masih nggak ada masalah. Dan untuk scan atau deteksinya sendiri dia akurat dan juga cepat ya. Dan untuk audionya ini juga mantep banget di Pixel 4 XL ini, karena dia udah stereo, jadi satu di bawah ya sebelah sini, kemudian satunya lagi di bagian atas di earpiece-nya sini. Dan ini front facing, jadi kalau misalkan kita main game itu enak, nggak ketutup tangan, dan suaranya juga cukup mantap untuk ukuran loudspeaker smartphone, karena feel dari bassnya ini masih cukup terasa ya di speaker Pixel 4 XL ini. Nah, ini gue tunjukin untuk gimana sampel suaranya.
Nah, jadi kayak gitu untuk sampel suaranya. Untuk efek surroundnya masih cukup terasa di sini, dan bassnya juga feel-nya masih dapat ya. Jadi untuk sebuah speaker atau loudspeaker smartphone ini udah bagus banget. Terus kemudian untuk baterai, ini kalau kalian dapat unit yang masih bagus ya, karena kalau second itu kan tergantung dari unit yang kalian dapetin seperti apa ya. Tapi kalau kalian dapat unit yang masih bagus, baterainya masih cukup awet ya buat harian, meskipun secara kapasitas ya memang cukup kecil ya di 3700 mAh dibandingkan dengan banyak smartphone mainstream saat ini yang menggunakan baterai 4500 sampai 5000 mAh. Tetapi not bad lah, masih setara sama Galaxy S22 ya yang dirilis di tahun ini dengan 3700 mAh juga. Dan kalau untuk chargingnya dia udah cepet dengan 18 watt fast charging, dan dia juga udah support wireless charging juga. Tapi ya jangan dibandingin sama HP sekarang ya yang kecepatan chargingnya kadang di luar nalar sampai 150 watt segala. Menurut gua sih 18 watt udah oke lah. Jadi kesimpulannya, kenapa Pixel 4 XL ini gua rekomendasiin ya sebagai HP second paling menarik ya untuk dimiliki di tahun 2022 ini adalah karena harganya yang udah turun jauh ya. Terus kemudian masih punya performa dan experience yang sangat mumpuni untuk dipakai di tahun ini. Meskipun untuk desain dari sisi layar dia ini memang terkesan agak oldies ya, tetapi di luar itu desainnya masih tampil keren. Dan untuk kamera juga meskipun cuman ada 2 tanpa ultra wide ya, tetapi hasil fotonya juga sangat mantap, terutama foto malamnya. Dan jangan lupa ini itu mantan flagship yang secara build quality top notch banget, dan sebagai Pixel series ada jaminan update yang jelas ya sampai di Android 13, bahkan bisa lebih juga kalau kita hoki guys. Dan in the end, karena beli HP second, pastikan kalian beli unit yang bagus ya. Kalau offline sih kalian bisa pilih-pilih sendiri dan pastikan yang unitnya bagus. Tetapi kalau online ya pastikan kalian cerewet aja nanyain detail kondisinya sebelum memutuskan beli guys. Dan kalau kalian pengen lebih irit lagi, ada juga sih ya yang jual unit only-nya doang atau batangannya doang dengan harga yang lebih murah lagi. Tapi saran gue sih ambil aja yang full setnya. Dan itu dulu ya sedikit share rekomendasi HP second terbaik dari gue. Kalau ada pertanyaan atau pendapat lain boleh langsung aja sampaikan di kolom komentar. Kalau kalian punya rekomendasi HP second yang bagus banget ya untuk dibeli tahun ini juga boleh disampaikan di kolom komentar. Nanti siapa tahu gue bakal coba dan bakal ulas juga. Dan like jika suka video ini, dan subscribe biar gue lebih semangat lagi bikin konten sharing kayak gini. Gue Febian pamit dulu guys. Sampai ketemu lagi di video teknomonik lainnya besok.